Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Alim dari Prodi S1 Farmasi kelas A, NIM 482012007016. Di sini saya akan menjawab kuis yang diberikan oleh Miss Arni. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian definite artikel dan indefinite artikel. Definite artikel artinya pasti, tertentu, spesifik, jelas, nyata, tepat, digunakan pada hal yang spesifik, telah dijelaskan atau telah diterangkan sebelumnya. Indefinite artikel digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya. Yang kedua, jelaskan perbedaan penggunaan artikel e dan artikel. Jawaban: e dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali dengan huruf konsonan. En dipakai untuk kata benda tunggal yang diawali dengan huruf vokal. Yang ketiga, jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Jawabannya, the digunakan pada hal yang spesifik, telah jelas, ataupun telah diterangkan sebelumnya. Meliputi person, orang, thing, benda, ide, pemikiran. The sebelum countable noun, kata benda dapat dihitung, maupun uncountable noun, kata benda dapat dihitung. Yang keempat, jelaskan masing-masing 5 contoh artikel e, en, dan the. Contoh a car, a van, a book, a cat, a dog. Contoh an apple, an orange, an egg, an actor, an umbrella. Contoh the hotel is big and beautiful. The zoo is brick. The baby, the orange, the car. Jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan atau tambahan untuk menyatakan frekuensi, sering tidaknya, atau beberapa banyaknya suatu pekerjaan atau peristiwa terjadi. Yang keenam, sebutkan 5 macam adverb of frequency. Jawabannya, always, go to bed before 10 p.m. I sometimes forget my brother birthday. He normally go to game. They often play the basketball. She occasionally at the burger. Yearly, annually, monthly, weekly, daily, hourly. Nomor 7, di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Jawabannya, jika kalimat hanya mempunyai satu kata kerja keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan setelah subjek, tetapi sebelum kata kerja. Jika kalimat mengandung lebih dari satu kata kerja, ditempatkan sebelum kata kerja utama. Nomor 8, berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb frekuensi, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jawabannya, yang positif, that joke in the park
everyday. Yang negatif, that, does, jog in the park everyday. Yang interrogatif, does that dog in the park everyday. Nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah jenis tenses yang digunakan untuk berbicara mengenai tindakan atau peristiwa yang berulang kali atau permanen, pernyataan atau suatu hal yang selalu benar. Nomor 10, apa perbedaan kalimat nominal dan verbal? Jawabannya adalah kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja atau verb, tetapi menggunakan kata bantu auxiliary verb dari kelompok to be, diantaranya is, am, are, was, were, dan be. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja verb. Nomor 11, jelaskan rumusan mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan berikan contohnya. Jawabannya yang negatif. Jawaban yang positif, is ditambah to be, am, is, are, ditambah adjektif atau adverb. Yang negatif, subjek ditambah to be, am, garis miring is, garis miring are, plus not ditambah adverb. To be. Yang interrogatif, to be, can, garis miring is, garis miring are, ditambah is, ditambah adjektif atau adverb. Contoh yang positif, he is very patient. Contoh negatif, he is not very patient. Yang interrogatif, is he patient. Nomor 12, jelaskan rumus mengenal kalimat verbal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contohnya. Jawabannya yang positif, is ditambah friend, 1 ditambah dalam kurung is ditambah o. Yang negatif, is ditambah do, garis miring does, ditambah v, ditambah o. Yang interrogatif, does, garis miring do, ditambah v1, ditambah o. Contoh, she goes to school. Yang negatif, she does go to school. Yang interrogatif, does she go to school. 13, jelaskan perbedaan do dan does. Jawabannya, do dipakai untuk subjek
do dipakai untuk subjek I, you, we, dan they. Sedangkan does dipakai untuk subjek she, he, dan it. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s, is, dan yang tidak ditambah dengan is. Verb dengan akhiran s atau is digunakan dalam kalimat present tense yang menggunakan subjek pihak ketiga tunggal she, he, it, atau nama orang. Verb yang ditambah dengan is digunakan dalam kalimat present tense yang menggunakan subjek they, we, you, dan subjek jamak. 15. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun. Berikan contohnya. Jawabannya, singular noun adalah kata benda yang menunjukkan kata benda itu tunggal. Contoh, an orange, an eagle. Plural noun adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda itu jamak atau lebih dari satu. Contohnya, car. Jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun. Berikan contohnya. Jawabannya, countable noun adalah kata benda yang menunjukkan nama benda atau orang yang jumlahnya dapat dihitung. Contohnya, books, car. Uncountable noun adalah kata benda yang menunjukkan nama benda yang tidak dihitung dengan angka. Contohnya, the books, read. Nomor 17. Jelaskan perbedaan abstrak dan concrete noun. Berikan contohnya. Abstrak adalah kata benda yang menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan dapat disentuh atau dilihat dengan indera. Concrete noun adalah kata benda berupa material atau sesuatu yang berwujud nyata atau tidak dapat disentuh dan dilihat, diamati. Contoh, bread, sugar, ball, bag. Nomor 18. Jelaskan perbedaan proper. Contoh noun. Berikan contohnya. Jawabannya, common noun adalah penggolongan kata benda untuk orang, person, tempat, place, benda, dan secara umum kata benda ini tidak menggunakan huruf kapital diawali katanya, kecuali jika kata benda tersebut mengawali kalimat atau jadi judul sebuah tulisan. Proper noun adalah penggolongan kata benda untuk orang, person, tempat, place, dan benda secara spesifik. Kata benda ini antara lain digunakan nama, institusi, organisasi, hari, bulan, bangsa, agama, dan tempat. Contohnya, Sea World, Muhammad Hatta, Bandung, Grand Media. Apa perbedaan compound noun
dan kolektif noun. Berikan contohnya. Jawabannya, compound noun adalah sebuah nominal yang dibentuk oleh gabungan dua nominal atau lebih. Contoh, girlfriend, seafood, football, ice cream, high school. Contoh kolektif. Kolektif noun adalah sebuah nomina yang diberikan untuk sekelompok atau sejumlah orang, tempat, atau benda. Contoh, crowd, sekelompok pekerja, shoal, sekelompok ikan, swarm, sekelompok serangga, flock, sekelompok burung. Nomor 20, apa itu WH question? Jawabannya, WH question adalah bentuk pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban berupa informasi atau tidak membutuhkan jawaban yes or no. WH question selalu menggunakan pertanyaan dengan 8 W ditambah IH. Nomor 21, jelaskan 8 macam contoh WH question dan berikan contoh masing-masing. Jawabannya, what, apa, untuk menanyakan informasi tentang atau lokasi. Contoh, what is your name? Where, di mana, untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contoh, where is your name? Your home. When, kapan, untuk menanyakan waktu. Contoh, when does the bus arrive? Wo, siapa, untuk menanyakan orang. Contoh, wo is that girl? Why, kenapa, untuk menanyakan alasan. Contoh, why do you happy today? With, yang mana, untuk menanyakan pilihan. Contoh, which dress is better for me? Was, punya siapa, untuk menanyakan pemilikan benda. Contoh, whose bag is it? How, bagaimana, untuk menanyakan keadaan. Contoh, how to make casey cake. Bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contohnya, dan bila tidak, make, jelaskan. Nomor 22, jawaban saya, iya, bisa. Yang negatif, why don't you try? Mengapa tidak kamu coba saja? Yang interrogatif, was story changed her life? Cerita siapa yang mengubah hidupnya? Baiklah, itulah jawaban saya tentang kuis yang diberikan oleh Miss Arni. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.